Yo, masih bersama kita di Misi Matematika. Hari ini harinya hari Minggu nih. Karena hari Minggu seperti biasa kita mau bahas-bahas tentang soal request. Yang kebetulan pada minggu ini yang request kebanyakan soal geometri. Berarti minggu ini aku juga mau ngerjain geometri. BTW soalnya susah. Oke, tapi soal susah kita harus tetap semangat. Semangat harus tetap berkobar karena ini mendekati hari kemerdekaan Indonesia. Yo, langsung aja ke soalnya. Alright, kita mulai. Sekarang soal susah pertama. Diketahui BQ banding BC sama dengan 3 banding 5, APPB 31, ARRC 1 banding 4. Jika luas PQRC, oke, segi 4 itu berapa luas segitiga ABC? Pertama-tama kalau mengerjakan soal geometris seperti biasa kita harus menggambar. Yo, kita gambar segitiganya tadi kalau nggak salah gini, maaf, segitiga pink. Tadi namanya apa tadi? A, B, C, P, Q, R. Ini A, ini B, ini C. Sekarang kita mau nyari P, Q, R. Oke, berarti ada garis di sini. Tak. Itu terus mana lagi nih? Ke sini. Tak. Oke. PQR di sini P, di bawah Q, dan yang terakhir R. Yo, sebelum itu yang udah diketahui apa itu? BQ kita tulis diketahui. Diketahui. Yang pertama tadi BQ banding BC 3 banding 5. BC sama dengan 3 banding 5. 1. Apalagi nih yang kita ketahuin dari soal? APPB 3 banding 1. APPB 3 banding 1. Yang terakhir ARRC. ARRC 1 banding 4. ARRC sama dengan 1 banding 4. Yo, sekarang kita mulai ngerjain. Kita tadi disuruh nyari luas segitiga apa tuh? Luas segitiga ABC ya. Oke, luas segitiga ABC. Sebelum kita cari ke sana kayaknya kita butuh garis bantu nih. Sementara aku buat 2 garis bantu ya. Aduh, maaf. Aku mau gambar 2 garis bantu, aku warnain merah. Garis bantu pertama garis CP. Sama garis bantu yang kedua garis RQ. Oke, anggap itu di dalam segitiga aja ya. Yo, garis bantu udah terbentuk, kita mau nyari luas segitiga ABC. Kalau kita perhatiin di gambar tuh, PQRC. PQRC itu CPR ditambah CPQ. PQRC sama dengan, ini maksudnya luasnya ya, aku tulis gini tanpa tanda luas, tapi itu maksudnya luasnya CPR. Terus kita tambah dengan CPR CPQ. CPQ. Yo. Habis itu kita langsung main gambar aja ini. Kita lihat lagi di gambar. CPR, perhatikan segitiga CPR. CPR. Itu kayak apa ya CPR itu? CPA dikurangin APR enggak sih? CPR kita tulis CPR, CPA, perhatikan segitiga PCA dikurangin segitiga PCR. Dikurangin PCR, dikurangin PRA. Berarti itu ini berarti aku tulis gini, CPA dikurangin yang luar apa tuh? APR. Kurangin RPA. Oke, sekarang kita cek segitiga satunya. Segitiga CPQ. CPQ. Oke, itu sama dengan CPB dikurangin BQP. CPB dikurangin BQP. Oke, kita udah dapat ini nih. CPA sama RPA.
Kalau kalian perhatikan segitiga CPR segitiga CPA, ku warnain biru segitiga CPA. Kalau kita perhatiin segitiga CPA tuh ada apa nih yang unik dari segitiga CPA? Yang unik dari segitiga CPA itu kita udah tahu perbandingan AR sama RC nggak sih? Oh iya kan, AR banding RC kita udah tahu perbandingannya. Ini 1, ini 4, perbandingan AR banding RC. Kalau berdasarkan perbandingan luas, kita pakai itu, perbandingan alas. Kita nyari perbandingan luas dengan perbandingan alas. Itu kan 1:4 kan, APR sama itu, APR sama APRC itu. Oke, berarti kalau gitu APR dibandingin APC itu sama dengan 1:5. Berarti APR itu 1/5 APC dengan perbandingan luas yang bisa kalian bandingin langsung di gambar. Oke, kita udah mendapatkan itu, kita tulis. CPA tetap CPA. RPA tadi perbandingannya berapa tuh? RPA dibanding dibanding APC perbandingannya 1:5. Berarti RPA itu 1/5 dari CPA. Yo, kita udah nemuin nih. Hal yang sama kita perhatiin juga yang di CPB sama BKP. Kita lihat di CPB sama BKP. Berarti yang aku kasih itu lingkaran, itu bukan lingkaran sih, anggap aja itu penanda. Oke, perbandingannya berapa tuh? BQ banding QC. BQ banding QC 3:2. Berarti ini 3. Awalnya kan 3:5 kan. Berarti 5 tuh yang ini 2. Oke, kita udah dapat lagi tuh. Berarti kita tadi mau nyari apa tadi? Yang kita cari CPB sama BQP. Kalau kita lihat BQP itu 3/5-nya CBP. Langsung tulis aja CPB dikurangin berapa tadi? 3/5 dari CPB BQP. Oke, kita udah dapat nih. Ini berapa? Berarti tinggal 4/5 dari CPA. Terus kita tambahin 2/5 dari CPB. Yosh. Di sini aku mau nulis lagi nih PQRC di sini. Biar nggak kelupaan, sama dengan 4/5 CPA. Kita bisa lihat di gambar. Ups, maaf. Itu lingkarannya lupa, belum aku hapus ya. Kalau kita lihat di gambar CPA. Perhatikan segitiga CPA. Apa yang bisa kita dapatkan dari segitiga CPA? Kita juga tahu kan, sebelumnya kita udah tahu AP banding PB 3:1. 3:1 AP banding PB. Berarti CPA itu 3/4-nya segitiga ABC. Iya kan kalau pakai perbandingan alas. Perhatiin di gambar, CPA adalah 3/4-nya segitiga ABC. Oke, berarti ini 4/5 kali 3/4 kali ABC. Oke, yang satunya apa? Satunya adalah CPB. Yang tadi 2/5 kali berapa tuh? CPB. Sekarang kita mau bandingin CPB bandingin sama ABC. Berarti itu berapa tuh? Perbandingan alas, kita pakai alasnya garis AB. Kita lihat, berarti itu 1/4. Berarti ini 1/4 kali 1/4 dikaliin ABC. Yo, udah dapat. Kita langsung ganti aja PQRC dengan 42. Ya enggak sih? Tadi PQRC 42. Yo. Ini berarti tinggal berapa tuh? 3/5 ABC. Itu coret kan? Ini B. Oke, tambah. Itu berapa? 1/5 enggak sih? Oh enggak. Itu 1/10. 1/10 ABC. Oke, kita udah dapet 42 sama dengan 1/10. Berapa tuh? Berarti 7/10 ABC. Oke, berarti ABC itu sama dengan berapa tuh? 420/7, 60. Oke, jadi yang ditanya tadi ABC kan? Oke, berarti luas segitiga ABC-nya adalah
60. Yo. Soal susah pertama selesai. Oke, sekarang kita masuk soal susah yang kedua. Walaupun kedua, tapi menurutku ini yang paling susah ini. Pada sebuah persegi ABCD terdapat lingkaran di dalamnya di mana jarak dari titik sudut ACD ke pusat lingkaran berturut-turut adalah akar 61, 5, dan akar 34. Jika selisih luas persegi dan lingkaran 37, maka jari-jari lingkaran adalah titik-titik. Pertama, kita akan menjadi ahli gambar. Kita gambar dulu persegi ABCD-nya ya. Kita gambar dulu persegi, anggap itu persegi. Ini berarti namanya A, ini namanya B, ini namanya C, ini namanya D. Anggap itu persegi, ingat. Habis itu kita itu yang paling dekat dari apa tuh? Kita cek aja yang paling dekat dengan C 5 cm. Berarti anggap aja tempatnya di sini ya. Ups sih. Anggap aja di sini. Berarti ini ada garis, ini ada garis, terus dari A ke sini juga ada garis. Oke. Ups, maaf. Dari situ kita namain. Ini ada yang akar 61, 5 sama akar 34. Ini yang akar 61. Ini 5. Yang sini akar 34. Kok jelek? Akar 34. Oke, habis itu sebelumnya kita sebelum mencari apa tuh? Mencari jari-jari, kita kira-kira dulu, kita kasih garis bantu dari sini ini terus ke sini. Ini garis bantu nih. Buat mudahin kita nantinya. Ah, ini garis bantu. Anggap ini gabung. Ini aku gabungin. Anggap itu gabung ya. Oke, dari garis bantu itu pertama-tama kita menentukan kira-kira lingkarannya itu menyinggung mana nih kalau kita buat lingkaran. Kan yang paling dekat sama titik pusat lingkaran itu si apa tuh? Si sudut C ya. Berarti tempat apa tuh? Tempat yang menyinggung antara CD atau BC. Tapi sampai sekarang kita belum tahu ya, kita apa lingkarannya itu mau menyinggung di mana. Oke. Karena kita masih belum tahu, kita mau cari dulu. Pertama-tama kita mau ngemisalin apa tuh? Kita misalin aja ini R ya. Ini R. Terus mana lagi nih? Ini T. Terus yang segini ini S. Berarti segini tinggal S min T. Yang atas ini S min R. Ups, kok nggak mau benar. Ini S min R. Ini S. S. Oke. Sampai sini kita namain lagi apanya ya? Kita namain itunya. Apa titik-titik yang lain? Aku namain yang sini titik P. Terus yang sini titik O. Yang sini titik R yang bawah. Dan yang sini tuh titik Q. Oke, kita udah tahu nama-nama mereka nih. Pertama-tama kita ninjau apa nih? Kita mau ninjau segitiga AOD. Kita ninjau segitiga AOD. Dari segitiga AOD kita dapat apa tuh? Ayo, segitiga AOD. Berarti segitiga AOD tuh apa? Tinggi segitiganya ini ya, garis PO. Kita pakai Pitagoras dengan memperhatikan garis PO. Garis PO di situ aku misalin apa tuh? Aku misalin ST ya. Ya, garis PO tadi aku misalin ST. Berarti kita tinjau dapatnya S min T kuadrat. Iya kan? Garis PO itu S min T. Berarti dia sama dengan pakai Pitagoras akar 64 kuadrat. Oh maaf, ini tadi ada kesalahan ya yang atas. Aku nggak sadar. Ini bukan S min R. Yang itu, ini tadi juga R ya. Maaf. Ini tadi juga R, S min R-nya di sini. Oke. Kita udah ralat kesalahan, sekarang kita lanjut kerjain. S min T kuadrat garis PO kuadrat sama dengan akar, berapa tadi? Akar 61 kuadrat. Akar 61 kuadrat. Terus kita kurangin dengan S min R kuadrat. Nah, terus dia sama dengan lagi apa tuh? Yang bagian satunya kita lihat segitiga POD. Akar 34.
akar 34 kuadrat dikurangin sama R kuadrat. Oke, kita kerjain. Kita ambil dua aja. Kita ambil yang akar 61 kuadrat min S min R kuadrat sama dengan akar 34 kuadrat kita kurangin dengan R kuadrat. Yo, ini 61 dikurangin S kuadrat ditambah 2SR dikurangin R kuadrat sama dengan 34 kurangin R kuadrat. R kuadratnya bisa kita hilangkan, didapat apa tuh? Kita pindah ruas aja yang ada variabelnya. Berarti yang sini tinggal 27 sama dengan S kuadrat dikurangin 2SR. Oke, anggap aja ini namanya persamaan 1. Sekarang kita mau tinjau-tinjau berhadiah lagi. Kita mau ninjau segitiga COD. Segitiga COD. Kita lihat garis OQ atau garis QO. Oke. Segitiga COD. Garis QO. Tadi aku misalin R ya berarti. Oke, berarti R kuadrat. R kuadrat sama dengan kita tinjau segitiga OQD atau QOD sama dengan akar 34 kuadrat. 34 kuadrat dikurangin apa tuh berarti yang bagian situ dikurangin S min T kuadrat. S min T kuadrat. Itu sama dengan apa yo? Berarti itu sama dengan lagi itu apa? 5 kuadrat dikurangin T kuadrat. Dikurangin T kuadrat. Oke, kita ambil yang dua paling kanan sama yang tengah. Berarti kita dapat akar 34 kuadrat dikurangin S min T kuadrat sama dengan 5 kuadrat dikurangin T kuadrat. Berarti ini 34 kurangin S kuadrat tambah 2ST dikurangin lagi T kuadrat sama dengan 25 dikurangin T kuadrat. Kita kayak yang atas kita pisah-pisahin, berarti ini tinggal 9 sama dengan S kuadrat dikurangin 2ST. Oke, kita udah dapat, namain dia persamaan 2. Next, sekarang dengan persamaan 1 sama persamaan 2. Kayaknya ada yang bagus gak sih? Oke, kita apain tuh biar hilang S kuadratnya? Kurangin persamaan 1 kurangin persamaan 2. Berarti aku buat hitung susunnya. Persamaan 1 S kuadrat kurangin 2SR sama dengan 27. Persamaan 2-nya S kuadrat kurangin 2ST sama dengan 9. Kalau mereka dikurangin, kurangkan, ini kurang, itu berarti hasilnya kita dapat apa yo? 2ST kurangin 2SR sama dengan 18. Atau ST min SR sama dengan 9. Kita dapat S kali T min R sama dengan 9. Yuk, dari sini kita dapat satu fakta menarik nih. Kalau S kali T min R sama dengan 9, kita tahu S-nya positif kan? Berarti akibatnya apa tuh? Biar hasilnya juga positif, maka T min R, ini trivia aja, berarti T min R dia positif. Kalau T min R positif, akibatnya apa dong? Akibatnya T lebih gede dari R. Kalau kita cek di gambar, tuh kalau kita cek di gambar, di mana T itu yang ini T, sementara R itu yang ada di sini atau juga ya R itu ada yang di sini, berarti di situ R tuh sisi yang ini nih, R. Oke, berarti dari fakta itu karena R kurang dari T, kita udah tahu kan, berarti lingkarannya dia nyinggung sisi CD. Berarti lingkarannya tuh kira-kira kayak gini gitu. Nah, yang penting dia nyinggung sisi CD. Oke, dari situ kita udah dapat fakta-fakta menarik tuh. Gambar lingkarannya juga sekarang udah mulai jelas nih. Kita sekarang udah dapat banyak hal. Yang diketahui lagi kita tulis ulang biar lebih jelas dan gak kelupaan dari atas. Tapi sebelumnya kayaknya ada yang ketinggalan. Dari persamaan 1 sama persamaan 2 bisa diapain tuh? 27, 9. Oke, berarti persamaan 1 bisa dibagi persamaan 2 ya. Fakta penting kedua. Berarti yang ruas kiri 27/9. Dia sama dengan
S kuadrat min 2SR per S kuadrat min 2ST. Berarti kita dapat ini 3 sama dengan yang atas tuh sama dengan apa tuh? Aku giniin aja. Sama dengan, sama dengan S kali S min 2R. Terus dibagi S kali S min 2T. Yuk, dari situ kita udah mendapatkan banyak hal menarik lagi nih. 3 sama dengan S min 2R per S min 2T. Berarti ini 6S? 3S min 6T sama dengan S min 2R. Dari sini 3S, ini 2S sama dengan 6T dikurangin 2R. Dan dari fakta itu kita dapat S sama dengan 3T kurangin R. Kayaknya kita udah mengetahui banyak hal nih di sini. Kayaknya berguna kita tulis ulang yang diketahui. Yang udah kita ketahuin dari atas tadi, apa aja tuh? Persamaan 1, persamaan 2. Terus yang penting lagi tuh apa? S sama dengan 3T min R yang terakhir ini. Apalagi? Persamaan 1, persamaan 2. Terus apalagi yang kita ketahuin sampai saat ini? Yang kira-kira penting itu S kali T min R itu sama dengan 9. Dari itu tadi persamaan 1 kurangin persamaan 2 tuh. Oke, terus lagi yang kira-kira penting kita lihat dari gambar. R kuadrat tambah T kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Dari Pitagorasnya segitiga RCO atau COQ. R kuadrat tambah T kuadrat sama dengan 25. Oke, apalagi nih yang kita ketahuin? Dari soal tadi kalau nggak salah juga ada yang diketahuin ya. Selisih luas persegi dan lingkaran itu 37. Berarti S kuadrat kurangin pi R kuadrat itu sama dengan 37. Dari sini kita mau olah ini. Kita olah-olah. Kita ngolahnya dari mana ini? Kita olahnya dari R kuadrat tambah T kuadrat sama dengan 25. Ini masalah aljabar sih. Tinggal olah-olah berhadiah. Itu akibatnya apa tuh? T sama dengan akar 25 dikurangin R kuadrat. Dari sini kaliin 3 semua. 3T sama dengan 3 akar 25 min R kuadrat. Kalau kalian perhatiin dari fakta yang udah kita ketahuin dari sini. Dari mana tadi? Dari ini. Kita tahu apa tuh? 3T sama dengan S plus R. Kita masukin ke yang bawah. Berarti di sini kita dapat S plus R sama dengan 3 akar 25 min R kuadrat. Kemudian kita kuadratkan kedua ruas, didapat R kuadrat plus 2 RS plus S kuadrat. Dia sama dengan 9 kali 25 min R kuadrat. Dari sini kalau kita jabarin, R kuadrat tambah 2 SR sama RS sama aja, tambah S kuadrat sama dengan 9 kali 25, 225. Iya enggak sih? Anggap aja iya. Dikurangin 9R kuadrat. Kita jadiin satu ruas. Berarti yang di sini dapat 10R kuadrat tambah 2SR tambah S kuadrat sama dengan 225. Tadi kalau kita tinjau ulang nih. Tinjau ulang persamaan 1. Persamaan 1 tadi berbunyi. Mana tadi persamaan 1? Persamaan 1. S kuadrat dikurangin 2SR sama dengan 27. S kuadrat kurangin 2SR sama dengan 27. Akibatnya apa tuh? Kalau itu jumlahnya 27. Akibatnya kita bisa tahu tuh S kuadrat atau 2SR-nya aja. 2SR sama dengan S kuadrat dikurangin 27. Dari sini kita mau ganti yang ada di sini. Kita ganti ini dengan ini. Sehingga kita sekarang mendapatkan 10R kuadrat. 2SR ganti S kuadrat min 27. Tambah S kuadrat sama dengan 225. Oke, dari sini kita udah dapat 10R kuadrat
tambah 2S kuadrat sama dengan 225 tambah 27, 252. Sekarang kita bagi 2 semua, tinggal 5R kuadrat tambah S kuadrat. Dia sama dengan bagi 2 berapa tuh? 126, iya nggak sih? 125 tambah 125, 250. Bagi 2, 126. Oke, berarti kita udah dapat 126. Dari atas tadi kayaknya kita juga punya persamaan RS nih. Persamaan RS tadi apa tuh? Kalau nggak salah, persamaan yang luas dia ya. Luas apa tadi? Itu. Luasnya ini. Yang ini. Selisih luas S kuadrat dikurangin pi R kuadrat sama dengan 37. Oke, kayaknya kita olah yang bawah dulu biar bagus. S kuadrat dikurangin 22/7 R kuadrat sama dengan 37. Kita jadiin mereka persamaan hitung susun tuh. S-nya kayaknya langsung bisa kecoret. Tambah 5R kuadrat sama dengan 126. Sama yang bawahnya S kuadrat dikurangin 22/7 R kuadrat sama dengan 37. Sekarang kita bisa kurangin. Kalau kita kurangin, hasilnya 5 tambah 22/7. 5 itu berapa? 35. 35 tambah 22. 35 tambah 22 itu 57/7 R kuadrat sama dengan 126 dikurangin 37, belakangnya 9, depannya 8 sama dengan 89. Kalau kita udah sampai sini, untuk mencari nilai R-nya kita tinggal, ya semuanya udah tahu kan, tinggal dibolak-balik terus diakarin. Oke, jadi dengan ini soal susah kedua juga telah selesai. Oke, next. Sekarang kita mau ngerjain soal ketiga. Yo, gambarnya kecil ya, aku gedein benar. Perhatikan gambar berikut. Jika jari-jari lingkaran kecil 3, jari-jari lingkaran besarnya 6, maka panjang AB adalah titik-titik. Kita lihat gambarnya dulu. Oke, dimengerti gambarnya seperti itu. Sekarang seperti biasa aku mau langsung mulai dengan menggambar. Sekarang aku pakai garis warna biru. Bedanya apa ya? Ya udahlah. Anggap aja ada bedanya. Kita kecilin dulu gambarnya ke 100%. Oke. Biar kita dapat banyak ruang nih. Pertama tadi ada 2 lingkaran. Ada 2 lingkaran, lingkaran kecil sama lingkaran besar. Jelek. Ya gak apa-apa lah, gambarnya emang jelek. Oke, dari 2 lingkaran ini tadi apa? Ada garis singgung. Ada garis singgung yang melewatin keduanya. Garis singgungnya di sini aku warnain merah biar bervariasi. Garis singgungnya merah. Terus ada apa lagi tuh? A, B, C, A-nya di sono. Oke, di sini berarti B. Di sini C, yang bawah D. Berarti A-nya yang ada di tengah. Terus dia motong ya. Ya, dia motong. Set. Itu motong perpotongan lingkaran. Terus di situ A, di sini D. Nah, terus apa lagi tuh? Nah, dari fakta-fakta dulu kita ngumpulin fakta. Ini anggap aja tengah pusatnya lingkaran. Karena dia memotong, karena A itu adalah perpotongan 2 lingkaran, berarti ini ada garis antara 2 titik pusat, dia itu saling lewat gitu. Lewatin si A maksudnya. Oke, habis itu kita tentuin. Dari sini kita dapat ini nih. Ting, kita tarik garis. Setelah kita tarik garis, kita udah tahu kan kalau apa tadi? Nyinggung itu di sini siku-siku, ini juga siku-siku. Oke, angkanya belakangan. Kita mau perpanjang dulu garis yang ini, kita perpanjang. Yang garis ini kita perpanjang juga. Oke, kita dapat apa? Sekarang kita masukkan angka. Yang ini tadi yang gede 6 kalau nggak salah, tapi yang kecil tadi dia 3. Jari-jari kecil. Ini juga jari-jari kecil. 63 A, B, C. Aku mau kasih nama lagi biar imut. Apa nih? Di sini aku namain P. Di sini aku namain P. Terus di sini nih. Di sini enaknya aku namain Q. Yang titik pusat ini aku namain R. Terus yang satunya aku namain S. Yang ini berarti juga 6. Kalau kita perhatiin dengan seksama,
itu PCS sama PBQ dia sebangun kan? Hahaha. PB apa? Oh, bukan Ki. Di sini tadi apa? PBR. PBR sama PCS dia sebangun ya. PBR sama PCS sebangun. Itu fakta yang kita dapat. PBR sebangun dengan PCS. Kalau mereka sebangun, berarti kita udah tahu perbandingannya ya. PB banding, kita pakai PB atau yang PR aja? Kita pakai yang gampang. Gampang mana? BR. BR banding CS. BR dibanding CS yang udah diketahuin kan ini. Sama-sama jari-jari kecil dan jari-jari besar. Sama dengan, dia sama dengan apa tuh? PR banding RS. PR banding RS. PRPS ya? Iya, PRPS. Yo, BR banding CS ini 3/6 sama dengan PR. Aku misalin PR. PR segitu itu X per X plus 3 plus 6. X plus 9. PS-nya berarti X plus 9. PQ, nggak apa-apa sih. PQ nggak kepake. Yo, berarti ini setengah sama dengan X per X tambah 9. Berarti ini X plus 9 sama dengan 2X. Kita langsung bisa tahu kalau nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan 9. Berarti di sini segini nih. Ini kan X kan. Berarti segini itu 9. Terus segini itu dia juga 9. Apalagi yang kita tahu nih, PB. Oke, PB. Itu siku-siku ya. Oke, PB kuadrat. Kita mau main cara cepat ini kayaknya. PB kuadrat sama dengan yang miring yang mana ya? Oh, miringnya PR. PR kuadrat atau X kuadrat dikurangin BR kuadrat. Kurangin BR kuadrat. PB kuadrat yang kita cari berarti kita langsung tulis PB aja sama dengan PR kuadratnya berapa tuh? PR kuadrat 9 kuadrat 81 sama itu. Sama BR, BR-nya 3 kuadrat 9, 81 kurangin 9, 72 sama dengan akar 72. 72 itu 36 kali 2 sama dengan 6 akar 2. Dari sini kita udah tahu PB. PB di sini berarti 6 akar 2. Kita udah tahu PB. Kita udah tahu BR. Kita udah tahu PR. Kita udah tahu RA. Berarti kalau kurang satu sisi kita mau pakai steward. Kita pakai steward aja nih biar cepat. Ups, maaf ada sesuatu di layarku. Pakai steward. Pakai steward gimana ya pakai steward? Kita cek gambar. BR kuadrat PA. BR kuadrat kali PA itu sama dengan AB kuadrat PR. AB kuadrat PR. Ya langsung ketemu AB nih kayaknya nanti. Tambah AB kuadrat udah. PB kuadrat RA. Dikurangin. Yang terakhir kurangin apa tuh? PR RA PA. PR RA kali sama PA. Yo, di sini BR kuadratnya kita udah tahu kan BR. BR berapa ya? BR-nya tadi 3. Berarti 3 kuadrat 9. Kali PA PR tambah RA kali 12. Sama dengan AB kuadrat kali PR. PR tadi berapa? PR 9 tambah PB kuadrat. PB kuadrat 6 akar 2 kuadrat tadi kalau nggak salah 72 kali RA. PB kuadrat RA kali 3. 72 kali 3. 72 kali 3 itu 216. 216. Kita kurangin PR, RA, PA. PR-nya 9, RA-nya 3. PA 12, 9 kali 3 kali 12. Berarti itu 36 kali 9. 36 kali 9 itu 326. 324. Iya nggak sih?
Kayaknya bener 324. Oke, berarti ini 108. Berarti ini 108 tambah 324 dikurangin 216 sama dengan AB kuadrat kali 9. Di sini itu berapa tuh? Itu 432. Oh, bagus. Berarti tinggal 216 sama dengan 9 kali AB kuadrat. Bagi 9 kita udah dapat AB kuadrat nih. Bagi 9 berapa tuh? Bagi 9 24. Iya enggak sih? Oh iya 24 sama dengan AB kuadrat. Berarti AB sama dengan akar 24. Akar 24 itu 4 kali 6. 4 kali 6. 4 kali 6. 4 itu 2 akar 6. Yo, jadi jawaban soal susah ketiga atau panjang AB adalah 2 akar 6. Alright fellas, now we're going to do the last question. Oke, sekarang kita mau ngerjain soal terakhir nih. Soalnya itu pada gambar di samping segitiga ABC merupakan segitiga sama sisi dengan panjang sisi 30. CD banding DB 3 banding 2, CE banding EA 1 banding 2. Ini soal-soal kayak model segitiga kayak gini. Ini rasa-rasanya perasaanku terbawa ke Menelaus sama De Ceva nih. Kita coba kerjain aja ya. Kita gambar dulu seperti biasa segitiga ABC. Sama biar agak bisa ke bawah. Terus kita gambar segitiganya, segitiga segitiga ABC. Ting, bagus nih. Anggap aja dia sama sisi, guys. Segitiga ABC. A-nya tadi di mana yang A? ABC. Oke. Di sini A, di sini B, di sini C. Terus ABC, selain ABC tadi, oh itu ke sana. DEF. Ada garis ke sini. D, ada garis ke sini. E, terus apa lagi nih? F-nya pertengahan itu ya. Berarti di sini tadi D, di sini E, dan yang paling bawah ini namanya F. Oke, sekarang kita perbandingan apa tuh? CD banding DB. CD banding DB 3 banding 2. Oke, lalu apa lagi yang kita dapat? CEEA 1 banding 2. Oke, kayaknya kalau kita mau pakai Menelaus sama De Ceva, aku mau kasih satu garis lagi. Aku namain ini garis, anggap aja itu motong. EF, yang belum apa? G, berarti G. Yo, kita sekarang langsung mau ngulik pakai itu, pakai De Ceva. Pakai dalil De Ceva. Dalil De Ceva bilang AG per GB dikali BD per DC. BD per DC. Terus kita kaliin lagi sama apa tuh? CE per EA. Dia sama dengan 1. Kita mau nyari AG per GB ya, berarti AG per GB kali BD per DC berapa tuh? BD per CD. Bener gak sih? Di sana tadi di soal CD per DB. Berarti, oh iya bener. Berarti ini kali 2/3. Sama yang terakhir CEEA kali setengah. Sama dengan 1. Itu bisa dicoret, berarti AG per GB sama dengan 3/1. Langsung aja kita gambar, kita taruh di gambar. Ini 3 banding 1. Kita tadi disuruh nyari luas segitiga AFB. AFB. Oke, AFB. Oke. Sebelumnya kita udah dapat De Ceva-nya nih. Kalau kita mau nyari AFB, segitiga AFB itu sama dengan AFB, 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 AFB. Di bawah tadi G. Berarti AFG. Terus apa lagi tuh? AFG tambah BGF ya. AFG tambah GFB atau BGF. Oke, dari sini kita bisa cek nih AFG. AFG. Oh, ini kayaknya ada yang kurang. Kita belum tahu perbandingan sesuatu nih di sana. Kita belum tahu perbandingannya GF dibanding FC buat nyari FGA atau AFG.
Kita mau nyarinya pakai perbandingan alas kayak yang tadi. Untuk mencarinya kita pakai Menelaus. Kayaknya Menelaus sih masuk ini Menelaus. Kalau pakai Menelaus perbandingannya jadi AB per BG. AB per BG, BG terus dikali GF FC, GF per FC. Terus kita kali lagi sama GF FC CEEA ya. Kali CE per EA. Dia juga sama dengan 1. Oke, berarti AB per BG apa AB per BG. Berarti AB-nya berapa tuh? AB-nya 4:1 ya berarti. 4/1 kali GFFC yang kita cari, GF per FC kali CEEA tadi kalau nggak salah dia 1/2, 1/2 itu sama dengan 1. 4 yang ini kita bisa coret berarti dapat 2. Berarti GF per FC itu sama dengan 1/2. Langsung aja kita taruh di gambar. Berarti GF FC ini 1, ini 2. Ini 2. Ups, maaf. Ini 2. Oke, dari sini kita mau nyari apa tadi? AFG. Kita perhatiin ke gambar tuh. AFG. AFG sama segitiga CAG. Haha. AFG berarti kita udah dapat kan? AFG sama dengan 1/3 dari segitiga CAG. Benar. Kita tulis lagi yang di atas AFB sama dengan AFG. Kita tambahin dengan GFB. Oke, ini kita udah dapat AFG tadi. AFG berarti segitiga CAG dikurangin segitiga AFC. Kurangin segitiga AFC. Ups, kuranginnya kok 2 kali. Kurangin segitiga AFC. Oke, kita udah dapat ini. Tambah segitiga GFB. Sekarang kita nyari GFB atau GFB. GFB itu pakai CBG. Pakai segitiga CBG. Kalau kita pakai CBG, iya nggak sih? GFB. Oh, pakainya itu. Pakai segitiga, iya benar-benar. Pakai CBG. Terus kita nyari, udah dapat apa nih di sana? Sama dengan CBG. Terus kita kurangin segitiga yang nggak termasuk itu apa? CFB ya. CFB. Yo, sekarang ini sama dengan CAG, tetap CAG dikurangin AFC. AFC, lihat perbandingannya. AFC perbandingan alas. Alasnya di sini yang kepake yang ini. Alas ini. Berarti berapa tuh? AFC-nya 2/3 CAG ya. 2/3 CAG. 2/3 dari CAG. CAG bukan carrier air group ya. CBG. Oke, CBG. Tetap aku tulis CBG. Terus kita kurangin dengan CFB. Oke, tetap pakai alasnya perbandingan yang itu. CFB berarti perbandingannya berapa tuh? 2/3 CBG ya. Perbandingan alasnya tetap yang warna merah. 2/3 CBG, bener. 2/3 CBG. Oke, sekarang ini sama dengan 1/3 CAG ditambah 1/3 dari CBG. Sekarang kita lihat nih CAG-nya. CAG itu siapa sih? CAG kita bandingin pakai segitiga ABC. CAG. Kita sekarang perbandingan alasnya pakai yang aku warnain apa nih? Ini Chianti. Tuh, berarti CAG. Oke, 1/3. Itu berapa tuh? CAG sama dengan 3/4 ABC. 1/3 kali 3/4 kali ABC. Yes, di sini kita udah dapat ini. Sekarang kita mau nyari apa lagi nih? Tambah yang satunya tadi 1/3. CBG berarti sisanya ya. Berarti tinggal 1/4
kali seperempat kali ABC. Hore. Ini berarti seperempat ABC. Kita tambah dengan 1/12 dari ABC. Seperempat itu 3/12. 3 tambah 1, 4/12. 4/12 itu 1/3 ABC. Oke, kalau luas segitiga sama sisi itu gimana ya? Setengah S kuadrat akar 3. Setengah S, ya benar, setengah S bawah. Berarti setengah S kuadrat akar 3. Oke, itu luas segitiga ABC-nya. Berarti kita kaliin dia dengan 1/3. Kali ini. Oke. Berarti sama dengan 1/3 kali setengah S kuadrat. S-nya tadi berapa nih? S-nya tadi berapa? Sisinya 30. Setengah kali 30. Banyak banget. Setengah S kuadrat akar 3. S setengah, tulis manual aja ya. S kuadrat berarti 900 akar 3. Kok gede banget nih? Bentar. Aku salah hitung nggak ya? Sama dengan 1/3 kali 450 akar 3. Gede banget ya. Bentar, aku cek. Habis ini kita cek ulang aja ya. Berarti tinggal 150 akar 3. Ada nggak di jawaban setengah S kuadrat akar 3? Setengah apa berapa ya? Oh, kebesaran kayaknya jawabannya. Bukan ini. Dia kebesaran, guys. Oke, kita kerjain manual aja ya luasnya. Maaf. Lagi ngeblank ini. Kita kerjain manual. 1/3 luas ABC. Bener nggak ya aku ngitungnya tadi 1/3? Kayaknya udah bener ya, guys ya. 4/12 itu 1/3 ya. Segitiga ABC. Segitiga ABC. Kita gambar segitiga ABC. Kita anggap aja gambarnya bagus. Terus ini ke sini. Berarti ini 15. Ini 15. Kalau sama sisi kan tadi segitiganya. Ini 15. Ini 15. Terus berarti ini 30. Yang di sini 1, 2 akar 3. 15 akar 3. Berarti berapa tuh? 15. Oh iya bener, salah hitung tadi. 1/4. Oh, setengah ya 1/4 S kuadrat. Maaf. Berarti luasnya ini tadi berarti sama dengan 1/3 kali berapa tuh? Setengah. Alasnya 30 kali tingginya 15 akar 3. Oke, kita udah dapetin jawabannya nih. 15 kali 15 berarti 1/3. Itu 15 kali 15 225 akar 3. Berarti dia sama dengan 75. Iya enggak? Iya sih, 75 akar 3. 75 kali 3 berapa tuh? Oh ya benar. Oke, jadi jawaban soal susah yang keempat adalah 75 akar 3. Oke, jadi sekian ya buat hari ini. Tetap semangat karena ingat besok hari kemerdekaan, guys. Oke, see you.